Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan alhamdulillah seperti biasa pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai dan banyak sekali jamaah yang akan kita pelajari. Mungkin saat ini kita sedang dalam kondisi pandemi ya jamaah, di mana mungkin banyak saudara kita atau teman-teman kita yang merasakan yang namanya sakit gitu ya. Dan kalau misalnya sakit dirasakan pada tubuh kita, pasti jamaah juga ingin mengetahui nih, kalau misalnya terjadi sakit, pasti kan larinya ke rumah sakit, berobat, dan itu juga salah satu ikhtiar kita jamaah. Tapi jamaah juga harus tahu ternyata Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana juga cara menyembuhkan sakit dengan cara yang lain. Insya Allah akan kita pelajari pagi hari ini jamaah yang ada di rumah. Dan tema kita adalah obat dari segala penyakit. Masya Allah. Apa tuh obatnya? Apa kan Bang, penasaran ya? Iya. Obat dari segala Judulnya penyakit. keren banget Bang, judulnya. Udah keren banget ya. Dibutuhin banget sekarang. Dan jamaah pasti penasaran akan kita bahas, tapi sebelumnya ada tayangan yang mau aku kasih lihat dulu nih. Apakah sugesti bisa menyembuhkan semua penyakit? Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Sugesti itu merupakan harapan. Manusia itu nggak bisa jauh dari harapan. Nah, sugesti ini tuh kayak harapan kamu untuk kesembuhan. Semakin tinggi harapan kamu, maka efek makin tinggi juga. Nama lain dari efek ini disebut dengan efek placebo. Apa sih pengaruhnya? Ternyata efek placebo cuman bikin tubuh sehat yang palsu, tapi tidak untuk menyembuhkan. Namun berdasarkan penelitian, efek placebo ini sangat efektif untuk manajemen sakit, insomnia yang berhubungan dengan stres, dan pengobatan efek samping terapi kanker seperti lelah dan mual. Tapi memang nggak bisa dipungkiri sih ya, kalau kita sakit, kadang ada aja nih yang nyerang otak kita ya, Ustadz Kasif ya. Misalnya gini, aduh kenapa sakit, aduh aku takut makin parah, apa segala macam, ada negatif thinking. Jamaah pasti juga pernah merasakan seperti itu ya. Nah biasanya kalau kayak gitu-gitu itu bisa menyebabkan imun kita jadi makin turun apa enggak sih gitu kan. Nah pertanyaannya ini harus kita bahas, obat dari segala penyakit berhubungan dengan pikiran kah? Ustadz Kasif, apakah kalau akhirnya kita tidak berpikir negatif, tapi kita berpikir yang baik aja atau husnuzon aja, apakah itu bisa menyembuhkan penyakit? Bisa membuat imun kita tuh naik lagi Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz Kasif, silakan. Siap. Sekarang nih. Sekarang dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Alhamdulillah hadir guru-guru kita Ustadz Syam, Habib Utsman bin Yahya. Ada host kita paling ganteng nih. Masya Bang Allah. Sony Septian dan juga pemirsa di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berpikir positif itu luar biasa. Sudah terbukti bisa meningkatkan imun, dan ini penelitian para dokter yang ada di berbagai belahan dunia ini bahwasanya berpikir positif, kalau kita ini sehat, kita ini bisa sembuh, kita ini akan keluar dari wabah COVID-19. Ini luar biasa dahsyat banget. Akan meningkatkan imun kita, sistem kekebalan tubuh kita dan daya tahan tubuh kita akan kuat. Dan ini sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Rasul pernah menyampaikan hadits qudsi yang mana Allah menyampaikan kepada kita para hambanya. Ana inda husni zanni abdi bih wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Saya ini kata Allah Azza wa Jalla tergantung persangkaan hambaku terhadap diriku. Kalau hambaku menyangkaku baik, aku akan memberikan dia kebaikan. Contoh-contoh orang ketika dia mendapatkan sakit dan dia yakin dia sembuh dan Allah lah yang menyembuhkan, maka demi Allah di situ akan hadir kesembuhan. Tapi kalau kita tidak yakin kita sembuh, kita akan terus sakit di sini. Allah Azza wa Jalla bisa saja menghukum kita dan menghadirkan iqab buat kita. Na'udzubillah min dzalik. Ada satu cerita nih Bang Sony. Ya, Ustaz. Di satu rumah sakit ada seorang pasien, dia melakukan lab. Mau cek lab. Cek lab ya. Cek lab. Di situ dia cek jantung, cek diabetes, cek kolesterol. Saat itu yang namanya rumah sakit ada yang namanya human error. Data hasil cek labnya dia tertukar sama pasien lain. Allahu Akbar. Ternyata dia nih sebenarnya sehat-sehat aja. Sehat ya. Sehat-sehat aja, nggak kena penyakit apapun. Ketika dia diberikan hasil cek labnya dia ternyata terkena jantung. Allah. Padahal dia nggak kena jantung. Padahal dia Ini nggak pernah. hasil yang keliru sebenarnya. Kaget dong ya kalau Akhirnya gitu ya. dia kaget, saat itu juga dia mati. Ya Allah. Meninggal dunia karena kaget ketika dengar
dan baca hasilnya dia kena jantung. Padahal dia bukan hasilnya dia. Ya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya kekuatan pikiran itu punya kaitan erat sama kesehatan. Ya. Ketika kita menganggap diri kita sehat, insya Allah kita sembuh. Bangunkan diri kita, masukkan ke dalam memori kita. Ketika Anda lagi isoman, lagi terkena atau terbaring di rumah sakit, Ya. bayangkan. Ya, ketika Nabi Ayub alaihissalatu wassalam ditinggalkan oleh seluruh orang-orang terdekat dia, teman-teman dia, sahabat dia. Bahkan istri yang dicintai meninggalkan dia. Lari kemana Nabi Ayub alaihissalam? Ke Allah azza wa jalla. Dia masukkan positive thinking di otak dia, di pikiran dia, di hati beliau. Beliau mengatakan, Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini ditimpa penyakit dan gak mungkin penyakit saya gak sembuh. Kenapa? Karena saya yakin engkau arhamur rahimin. Zat yang paling sayang di antara apapun dan siapapun. Istri saya sayang sama saya, tapi engkau lebih sayang sama saya ya Rabb. Terbukti istri saya tinggalkan saya. Ya Rabb, anak saya mungkin sayang sama saya, tapi tidak ada yang lebih menyayangi saya kecuali engkau. Anak kita jagain kita, tapi Allah azza wa jalla jagain kita 24 jam. Allah azza wa jalla mengawasi kita, tidak pernah kendur. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah enggak pernah lalai dari mengawasi kita sedetik pun. Maka oleh sebab itu jamaah, masukkan positive thinking di dalam otak kita. Insya Allah wabah ini akan segera selesai. Amin ya Allah. Akan segera berakhir dan insya Allah akan ada kenikmatan dan kebahagiaan yang lebih baik Allah sedang siapkan buat kita. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, berarti bisa dibilang obat dari segala penyakit itu berawal dari pikiran ya Ustadz ya. Kalau misalnya kita jamaah yang ada di rumah, kalau misalnya kita sakit, yuk kita sama-sama berpikir positif, sembuh, sehat. Insya Allah sehat ya. Tapi mungkin ini bisa berlaku lain kalau misalnya kita habis tes COVID ya. Semoga negatif gitu. Insya Allah hasilnya juga negatif. Nah, takut ketuker hasil. Ketuker hasil. Baik, terima kasih Ustadz Kasyif untuk penjelasan yang pertama. Bisa dimulai dari pikiran kita, semoga kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah, kira-kira obat apa lagi nih yang diajarkan Rasulullah yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Aku pernah dengar katanya, oh ini harusnya nanya sama Ustadz Syam nih. Tentang apa Pas tuh? banget. Tentang tahsin memperbaiki bacaan Al-Quran Ustadz. Ya, tahsinul Quran. Tahsinul Quran. Ya. Memang benar ya katanya kalau kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita itu bisa juga menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Itu bagaimana maksudnya Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Utsman, Ustadz Kasyif Hir, Masya Allah, lama tak berjumpa Ustadz. Insya Allah ada Mas Sony yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh, sebagai penawar dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka subhanallah, jikalau pertanyaannya apakah belajar Al-Quran, kalau tahsin itu artinya dari hasan gitu. Hasan itu memperindah. Jadi apanya yang diperindah? Mulai daripada sebutan hurufnya, mulai daripada harokatnya, ada yang 2 harokat, ada yang 4 harokat, ada yang sampai 6 harokat, ada yang sampai ada idghamnya ya, nun mati, nun sukun ketemu dengan ba menjadi iqlab, nun sukun ketemu dengan fa menjadi ikhfa, memperindah bacaan Al-Quran. Apakah itu termasuk obat? Apakah sebatas itu saja? Subhanallah. Dalam beberapa penjelasan dari guru-guru kita, para ulama mengatakan syifa di sini, obat di sini, ada yang mengatakan obat jiwa. Obat jiwa seseorang. Maka orang yang membaca Al-Quran menemukan kedamaian jiwanya. Ada juga yang mengatakan bahwa bukan hanya obat jiwa, tapi obat hati juga. Bukan hanya obat hati, tapi ternyata obat jasmani juga, subhanallah. Maka yakini bahwa ketika kita membaca Al-Quran, bukan Al-Quran itu sekedar bacaan saja. Tapi ingat bahwa Al-Quran itu adalah kata-kata Allah. Kata-kata Allah yang kita ulangi.
kata-kata Allah yang kita ulangi, maka subhanallah, kira-kira apakah tidak berefek? Pasti berefek, karena ini adalah kata-kata Allah yang kita ulangi. Dan Al-Quran itu adalah mukjizat. Maka subhanallah, jikalau dikatakan tahsinul Quran, huruf-huruf hijaiyah, makharijul huruf, apakah ini benar menjadi obat bagi kita? Pernah dijelaskan oleh pakar Tibbun Nabawi, Ustadz Febri ya, di panggung Islam itu Indah, di mimbar Islam itu Indah, bahwa ada beberapa huruf yang insya Allah itu seperti bisa menyembuhkan migrain, misalnya berasa gitu kalau kita latihan. Contoh saya izin membuka masker karena kita Ya, jaga Ustaz. jarak aman, ya. Ketika orang membaca misalnya huruf-huruf hames ya, misalnya hi hu bah ya. Kemudian ada huruf tha fi thu bath ya, sha shi shu bash. Apalagi kalau misalnya dia mendapatkan vibrasi di dalam mulutnya, lidahnya ada getaran-getaran itu, maka itu akan menimbulkan getaran-getaran yang akan menyembuhkan atau menjadi obat bagi kita, menjadi terapi bagi kita. Subhanallah. Dan banyak sekali penelitian-penelitian mengatakan bahwasanya ternyata orang yang rajin membaca, ya, membaca itu akan memperpanjang umurnya. Membaca, belum kita masukkan dia membaca apa. Ya, Tapi baru kalau dia membaca aja. Al-Quran, bukanlah memperpanjang umurnya, memperpanjang usia otaknya, tapi juga mendapatkan mukjizat. Karena mukjizat itu yang namanya yang dia baca, subhanallah, Al-Quran. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. untuk Ya, bukan penjelasannya. kapasitas kami untuk menghubung-hubungkan antara huruf dengan ilmu kedokteran, karena itu Iya. pakarnya ada pakar kedokteran, tapi yakini bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Masya Allah. Iya. Dan ada juga yang bilang Al-Quran juga penyembuh itu ya tadi ya Ustaz ya. Baca beberapa surat yang menyebutkan ada penyembuh dalam Al-Quran gitu ya Ustaz. Oh ya? Masya Allah, syifa. Iya, Syifa itu ya. benar. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Sama-sama, Syam untuk Sony. penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Kali ini berkaitan dengan konsumsi yang biasa kita, obat yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Apakah dalam hewan atau dalam tumbuhan juga bisa menjadi obat, dan itu terdapat juga dalam Al-Quran. Kita tanya sama Habib Usman. Habib, apakah ada seperti itu, Bib? Obat yang dijelaskan dalam Al-Quran yang mungkin berasal dari hewan dan tumbuh-tumbuhan yang bisa menyembuhkan segala penyakit juga, Habib Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair. Afwan Masoni. Afwan Ustaz Kasif. Afwan Ustaz Syam. Ustaz Kasif khair, Masya Allah nih. Baru kelihatan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa sahri ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang alhamdulillah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat pagi ini dari guru-guru kita yang insya Allah bisa diamalkan untuk dirinya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, insya Allah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Obat yang terkandung di dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dari perut lebah itu keluar yang dikatakan di dalamnya itu adalah madu, yakni sebuah minuman atau sebuah makanan yang dimana bermacam-macam warnanya. Kita sering lihat madu Yaman warnanya kuning pekat, ada sidir, ada ini itu. Di Indonesia juga ada madu dan lain sebagainya. Warna yang berbeda-beda, tetapi di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah benar-benar tanda nyata kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya madu untuk dikonsumsi. Untuk siapa? Untuk kita semua. Ada sebuah cerita yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika senderan di suatu kebun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampiri, didatangi oleh lebah. Lebah ini bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad ibn Abdillah, aku mau kasih hadiah buat kamu. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh Sayyidina Ali untuk mengikuti daripada lebah tersebut. Akhirnya Sayyidina Ali masuk ke tengah-tengah, dikasihlah yang namanya hasil daripada lebah tersebut. Sampai kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya, wahai lebah, bagaimana engkau bisa menghasilkan yang begitu lezat dan nikmat seperti ini? Dia bilang, lebah ini yang kita tahu, dia ngambil saripati yang namanya Bunga. tumbuhan atau pohonan, yang dimana dia juga ngambil daripada saripati kurmanya juga. Jadi ketika lebah tersebut
masuk ke dalam mulutnya, dia mengunyah, dia menyebut kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ini, maka masuk ke dalam perutnya melahirkan madu yang lezat. Jadi kalau manusia di mana dia punya masalah, punya kesulitan, punya kesusahan, yakni yang pertama berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang hidup dalam keadaan pahit, hidup dalam keadaan sulit. Yang tadi dibilang Ustadz, Masya Allah, luar biasa kalimatnya. Dengan pikiran, ya kan? Ustadz Kasih bilang, dengan pikiran, kalau kita berpikir, kita sehat-sehat. Innallaha inda dzanni li abdi. Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Yakin sehat, insya Allah sehat. Yakin sembuh, insya Allah sembuh. Jangan pernah berpikir macam-macam. Dan juga akhirnya, Masya Allah, madu itu kalau pagi-pagi dikonsumsi, 1 sendok sebelum makan apapun, itu jadi obat. Oh, aku kayak gitu tuh, Bib. Betul. Kalau di dalam Al-Quran itu yang pertama madu. Iya, madu. Yang kedua kurma. Kurma. Yang ketiga jahe. Jahe. Jahe ada dalam Al-Quran, delima. Masya Allah, tapi itu Nah, benar itu sih Masya jamaah, aku Allah. sampai sekarang bangun tidur masih konsumsi itu. Dan Betul. Habib juga makasih ya Bib, Habib pernah ngasih aku Masya madu Allah. dari Aman. Oh iya, betul. Masya Wah, Allah. itu mahal tuh, mahal. Masya Allah. Masya Dan Allah. semoga yang diajarkan guru-guru kita ini insya Allah bermanfaat ya. Karena kalau kita sama-sama berpikir juga nilainya semua nilai kebaikan ya. Dari kita berpikir positif, membaca tahsin Al-Quran dan juga dari tumbuh-tumbuhan dan hewani yang diciptakan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah bisa menyembuhkan segala penyakit kita jamaah yang ada di rumah ya. Dan kita lanjutkan lagi, aku juga pernah dengar nih jamaah. Mungkin jamaah juga pernah dengar nih, aku mau nanya sama Ustadz Kasif. Katanya kalau misalnya kita ini minum ya air putih yang habis didoain sama anak-anak yatim, katanya itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Nah itu baiknya kita doa sendiri atau memang harus ada bantuan dari anak yatim sih sebenarnya Ustaz Kasif? Nah, ini kayaknya pertanyaannya menarik banget, Pan. Pengen tahu jawabannya, Bang? Pengen tahu, penasaran Mau banget. tahu aku aja, soalnya. mau tahu banget. Banget lah pokoknya. Sekarang jawabnya. Maunya kapan ya? Sekarang aja. Sekarang Nanti aja. aja kalau gitu ya. Biar jamaah makin penasaran. Nanti akan dijawab sama Ustadz Kasif. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.